Oke, 76, 77 ya. Ya, 350 ya Pak, Ibu, kita mulai. Kalaupun peserta nggak sampai 100, kita tetap setar, nggak apa-apa. Ya kan, yang sekarang nggak bisa ikut, mungkin besok bisa ikut. Karena saya yakin juga kesibukan kita ini masing-masing ya. Sana. Digas. Bisa saran Pak Mardi, di mic-nya ditutup aja biar nggak ngikut semua kan, biar giliran. Iya, nanti Ya, kalau udah setar saya tutup Pak. iya betul. Ya, sekarang biarkan alami dulu. Jadi kalau ada yang mau menyapa juga silahkan, tapi tetap jangan sampai jangan sampai jangan sampai Digas nggak aja lah. karuan. Digaskan aja Bang Mardi, digaskan. Ya, Bang Irama, pasti. Ya, Bang Irama sesama Depok kagak pernah anu ya. Oh, mana itu Bang? Ngopi Bang, ngopi. Oke, Sawangan Pasir Putih. Ente di BJ kan? Betul Bang, betul. Nah, ayolah kapan-kapan kopi darat saya mau nimba ilmunya sampean nih kayaknya udah. Boleh, siap Bang. Siap Bang. Kita ngopi Bang. Bang Irama healing terus, Bang Irama healing terus. Dia apa sekarang? Bang Irama suaranya sampai serak, dia healing terus itu. Iya, benar. Awal November tanggal 1 ke Hong Kong lagi. Aduh, nggak berhenti nih. Mantap nih Pak. Kemarin Mantap Bang. Iya, pokoknya sambil nungguin Kilin Desember. Jackpot. Mantap Bang, Kilin Bang. Aduh. Udah, waduh. Mantap Kilin Bang. Bang Irama ini udah jadi sultan abis. Nanti Desember. Ganti Sultan Depok lah. yang Sultan di Depok. Gitu, siap. Boleh kapan-kapan ngopi lah, saya ke Depok lah. Aduh. Oke, 349 ya. 349. Oke, kita start teman-teman ya. Kita start. Ya, siap. Oke, ini kok Udah 100 lebih tuh pesertanya Mas Mardi. Udah 119 Pak. Ya. Iya. Alhamdulillah. Udah lumayan lah, udah lumayan. Ya. Udah lumayan. 119. Oke. 125 sekarang. Oke, teman-teman, mohon maaf udah saya silentkan mic Anda. Seperti biasa nanti kalau teman-teman yang mau memberikan pertanyaan, memberikan saran, memberikan testimoni itu yang angkat tangan duluan ya. Pak Anto Sultan Depok ini udah duluan nih, sebelum dimulai dia udah angkat tangan, dia pinter dia. Oke, Pak Emen juga nggak ketinggalan Pak Firman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ya, teman-teman, kembali di sore hari ini kita ngumpul-ngumpul online. Ya, ngumpul-ngumpul online masih dalam topik CTCP, ya, CTC Plus, ya. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih memperbincangkan CTC Plus, ya. Kita masih berharap akan mendapatkan satu keuntungan atau cuan dari CTC Plus. Cuman dikulik, ternyata masih banyak yang belum bisa dapatkan. Selahnya belum ketemu kayaknya gitu. Ya. Tapi yang penting ketika ini web ini masih ada, web ini masih mengudara, ya mungkin juga tinggal cari apa namanya, cari selahnya. Nah seperti teman-teman tadi kan sempat ada dibuka clue-nya ya. Besok apa salahnya dicoba atau nanti dicoba. Jadi ternyata untuk mengklaim yang apa, yang 0,1 yang proporsional itu. Nah, coba di awal jam. Misalnya tadi mungkin di pukul 12, di pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4. Nah, nanti ini bentar lagi kan pukul 4. Coba nanti teman-teman dicoba aja. Ya. Jadi kalau yang HP-nya banyak, kayaknya potensinya akan dapatnya juga banyak. Tapi kalau yang HP-nya sedikit, baru ngeklaim satu, mau login ke yang lain, udah habis kuotanya. Gitu.
Ya, kira-kira begitu. Oke, teman-teman, tapi yang paling penting adalah kita masih punya semangat. Semangat adalah satu energi yang memang bisa menghasilkan cuan berlipat ganda. Tanpa semangat, saya yakin Anda juga tidak ada di U-Meeting pada sore hari ini. Ya, jadi eh, bagaimana kita ke depan nih teman-teman ya? Bagaimana kita ke depan? Jadi kalau kita melihat dari apa yang dilakukan CTC Plus, banyak betul yang pada inbox, Mas, apakah ini nggak akan scam, bahasanya seperti itu. Saya tidak berani menjamin, tetapi kalau kita lihat dari cara apa namanya distribusi airdrop ya kan, terus dari cara staking barangkali ini jauh dari scam teman-teman ya. Stakingnya pun itu profitnya juga tidak terlalu apa namanya tidak terlalu muluk-muluk. Jadi sebenarnya kalau kita mau mau melihat lebih detail, ya udah memang staking itu mungkin yang aman ya yang profitnya dikit. Ada staking yang per hari memberikan mungkin 2%, 5% begitu, tapi umurnya paling hanya beberapa minggu. Nah, tapi kalau kita lihat dari marketing plan yang ada di PlusFi, itu bisa memang ya lama-lama banget begitu. Nah, terus ini kadang-kadang ada masukan-masukan atau teman-teman pada ngechat atau bahkan telepon tuh nanya, Mas, kenapa ya pembagian yang 0,1 kok juga ngantri, kok juga susah gitu. Bahkan itu yang trending topik itu kue busi gitu ya. Sibuk dan akhirnya mengantri. Itu yang ada di grup-grup. Nah, itu mungkin bisa untuk guyonan, tapi kalau teman-teman nanti merespon terlalu negatif, Anda juga akan masuk ke ranah itu. Ya, jadi kalau Anda menganggap ini masalah dan Anda berkutat di permasalahan itu, ya kita akan kena masalah. Jadi teman-teman, insya Allah kalau kita memang punya niat baik, kita juga akan mendapatkan hasil yang baik. Itu pertama. Terus teman-teman juga nanti mungkin juga bisa berbincang, mungkin juga nanti ada teman-teman yang memberikan saran atau testimoni bagaimana cara biar dapatnya gitu ya. Terus masalah pendistribusian, kenapa kok tetap harus di kuota ya? Mungkin dibuka per jam gitu-gitu ya. Itu masih logik teman-teman. Kalau seandainya nih langsung dibuka semua dan kita semua ini memegang 1,4 dikalikan berapa banyak kita ini dan kita langsung masuk dan sell di market, di token pocket, di swap, maka itu juga harganya juga pasti hilang teman-teman, nggak ada harganya. Jadi cerita CTC Plus juga tidak akan lama-lama, mungkin hanya beberapa hari saja dan dipastikan harganya bisa langsung drop. Nah, ini kira-kira gitu. Ini kita kan belajar dari banyak hal. Jadi banyak perusahaan yang memberikan yang iming-iming terlalu gede, tapi dia juga tidak bertahan lama, teman-teman. Nah, tapi dengan pola marketing, dengan pola penyaluran airdrop yang dilakukan City Plus ini, memang ini sangat luar biasa. Walaupun terkesan kita melihat ini kok pelit sekali. Gitu. Nah, kalau biasanya satu program yang kita bisa dapatnya besar sekali, ya, dan yang lain nggak dapat, ya udah bisa dipastikan yang umurnya atau yang mungkin scam gitu, yang dapat hanya orang-orang awal gitu. Sementara sekarang di CTC Plus ini memang terjadi eh, apa ya namanya, bisa dibilang malah tidak adil untuk tim-tim leader. Ya, seperti ada Pak Santos, ada Bang Irama sendiri itu orang-orang yang punya token atau koin reward itu sangat banyak. Nah, ini kita belum bisa mengklaim untuk yang sebanyak itu mau gimana ngeklaimnya itu belum bisa. Tetap aja ikut aturan per 100, nah, kira-kira begitu. Jadi di sini saya melihat kalau teman-teman yang melakukan ini scam apa enggak, insya Allah tidak scam. Tapi mungkin kita yang bosan, kita yang menyerah nggak bisa dapat-dapat. Nah, kira-kira begitu. Wes, itu pembukaannya. Saya langsung akan absen atau saya minta ke teman-teman yang sudah angkat tangan nih. Ada Pak Anto Sultan Depok. Bapak silakan mau bertanya, memberikan saran atau memberikan ular-ular. Monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Mardi. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, kalau saran sih sebenarnya ya, nggak terlalu banyak pengalaman saya. Cuma kalau saya perhatikan di grup mengenai waktu klaim
tertentu saja ya. Dan itu pun kadang-kadang nggak tepat jamnya. Seperti kayak berapa ya, 21 apa 23 ya, lupa saya. Pokoknya dapatlah, sempat dapat Mm-mm. 3, mau dapat 4 gagal. Lalu saya tahu ke grup, begitu saya masuk lagi ke Web3 udah tutup gitu kan. Iya, Nah iya. lalu info lagi pas jam 3 pagi menjelang subuh pada ngasih info, dibuka lagi tuh jam 3 pagi Mm-mm. gitu. Nah terus ada juga yang menginfo jam-jam setelah close-nya ini airdrop ya, jam Mm-mm. 7 menjelang isya lah itu dibuka itu biasanya. Nah, kita pantau-pantau jam-jam itu aja. Tapi kalau mau yang rajin ya setiap jam dicek ya itu Web3-nya. Mm-mm. Mm-mm. Dan seperti Mas Santo tadi sarankan, Mas Mardi sarankan di awal-awal jam. Nah, seperti sekarang nanti jam 4 kita cek ya Betul. gitu kan. Nah, jam 5 kita cek. Ya itu kalau mau rajin seperti itu sih. Gitu. Ya. Ya insya Allah. Kalau yang sudah pensiun seperti saya kan selalu standby ya, selalu buka. Ya. Mm-mm. Ya, nih. Untuk Oke. staking ya, fleksibel itu. Kalau bisa mah itu ya draft apa itu PDF-nya bagi staking itu per 100 per 1000 itu kan beda-beda ya. Kalau bisa mah di share di grup gitu. Jadi kita nggak lupa. ada Pak, ada. Beda-beda Pak, yang beda-beda Pak. Nah, makanya saya kepengen ngitung nih kalau seandainya nanti saya staking 1000 USDT gitu kan. Ya, Nah, berapa persen ya? 1000 USDT itu per bulan per harinya 0,6 Pak. Kalau enggak salah 0,6% Pak. Oh iya, Nah, 0,6%. Kalau 1000 Pak, ya. kalau 100 kan cuma 0,3 kalau nggak salah ya. Nah, kalau 100 0,3 ya. Iya, nah ini kan 1,3. Kalau di bawah 100 cuma 0,2 gitu. nah ini perlu Mas Mardi, ini perlu di-share di grup karena kan kita kalau nanti hasil dari opsi 2 kita kumpulin, kalau saya sih rencananya mau saya kalau nggak di staking ya dimainkan di kebun gitu. Itu. Ya, berkebun, siap. Mm-mm. Itu saja, terima kasih. Oke, Wassalamualaikum. siap. Ya, makasih Pak Anto. Ya, berikutnya ada Pak Emen. Silakan Bapak. Ini lagi di mana kok? Lagi santai betul kayaknya nih Pak Emen nih Pak Firman nih. Silakan Pak. Aduh, sebentar. Mic-nya belum hidup Pak. Mic-nya silakan. Ya, lanjut Pak. Assalamualaikum Pak Mardi. Waalaikumsalam Pak. Siap, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, ini santai betul lagi di mana nih Pak? Lagi di pabrik. Siap, oke. Lanjut Pak. Ya alhamdulillah ini Pak Mardi udah dicoba berkali-kali tetap zong. Ini sekarang jong juga nih jam 4. Tetap belum, masih gagal terus. Coba diulang lagi siapa tuh 401. Ini Pak Mardi yang jadi pertanyaan di grup. Ini menurut Pak Mardi ini masalah dev-nya ini ada yang ngomong orang Indonesia, ada yang ngomong Pak Hendrik. Itu oke. Lanjut. Di grup. Kalau itu sudah bolak-balik disampaikan sama Pak Hendrik ya. Jadi Pak Hendrik sudah mungkin lebih dari 10 kali bicara, termasuk di grup, termasuk di Zoom. Jadi nah teman-teman ini mau percaya apa enggak gitu. Ya kalau ditanyakan dan Pak Hendrik udah jawab bahwa pemiliknya adalah itu orang foundernya Tantin waktu itu gitu loh. 001 tingkat dunia Tantin. Nah, itu berarti ya seperti itu yang disampaikan Pak Hendrik gitu kan. Nah, dan beliau yang memang bisa komunikasi juga karena Pak Hendrik menguasai bahasa Mandarin gitu. Nah, kalau udah ditanyakan ke Pak Hendrik jawabnya begitu. Nah, saya tanyakan lagi jawabannya itu gitu loh. Gitu loh Pak yang bisa kita sampaikan itu. Kalau lihat di grup ini bikin pusing sendiri lihatnya. Iya, betul. Makanya Pak, di grup itu kan juga ada grup yang benar mungkin hanya satu orang yang
punya pendapat beda gitu ya. Tapi memang ya manusiawi juga lah. Mereka mungkin punya pendapat apa, pendapat apa, pendapat apa. Tapi yang penting kita juga yang berpikir lebih apa ya Pak namanya? Lebih normal lah gitu kan. Jadi kalau Pak Hendrik yang punya, wah ini kita justru malah senang kalau menurut saya dan mungkin juga tidak akan seperti sekarang kondisinya. Kalau Pak Hendrik yang punya dari awal mungkin sudah ya apa yang dimau mungkin dia pun juga udah buka aja selesai selesai harganya mungkin begitu ya daripada pusing dia karena apa yang dia dapatkan Pak Hendrik juga bolak-balik teman-teman ada yang bakal nelpon ada yang bakal ngechat gitu-gitu kan tapi begitu telepon ulang rata-rata tidak ada yang angkat gitu-gitu loh. Nah artinya kan dia tidak mau mengeluarkan jati dirinya bahwa dia tuh siapa. Nah, kira-kira begitu Bapak. Jadi kalau saya sih seperti itu. Jadi teman-teman tetap aja kalau teman-teman masih menganggap ini layak untuk dijalankan, triknya bagaimana gitu. Tapi kalau teman-teman penuh kecurigaan, teman-teman penuh keraguan, saya juga hampir pastikan Anda hanya akan menemukan keraguan-raguan itu gitu loh. Anda tidak akan tenang malahan. Ibaratnya Anda tidak mendapatkan apa-apa, tapi karena fokus Anda udah Ya, beda nih. Fokus orang yang curiga tuh selalu menganggap orang lain salah gitu. Jadi akhirnya kita tidak normal kita nih otak kita, aduh jangan-jangan, jangan-jangan terus isinya jangan-jangan pas gitu. akhirnya. Nah, tapi kalau memang positif, wah udah hajar gitu. Kalau ragu-ragu sebaiknya saya malah menyarankan kalau ada keraguan-raguan di teman-teman, mungkin sudah tidak menganggap ini bagus, bolehlah off dulu. Tapi frasenya juga jangan dibuang. Kenapa? Karena gitu Pak. Ini menurut saya ya. Sekarang memang mengit sama sekali dapat gitu kan. Terus ada yang ngeklaim satu-satu 100 akun juga tidak pernah dapat gitu. Tapi ternyata juga ada yang ngeklaim satu-satu udah ada yang sampai bertujuh misalnya. Nah, artinya kan memang ini terjadi pengacakan, ya, benar-benar sistem distribusinya ini juga unik sekali, walaupun membuat kita tuh benar-benar capek, sakit, gitu kan. Tapi setidaknya ini memang masih bisa di apa namanya, masih bisa diperbincangkan sampai sore hari ini, Pak Emen. Ada tambahan lagi, Pak? Sampai di grup saya itu Pak, sampai ada yang ngomong ini gimana devnya, ini gimana devnya. Waduh, ini grup grup lokal saya bilang. Jadi di sini hanya leader-leader cabang, jadi nggak ada. Hmm. Kalau Hmm. saya pribadi sih Pak Mardi, selama web itu masih bisa diakses, masih digarap, masih. Di situ aja, Pak, patokannya, Pak. Jadi webnya Ya, masih ada, dan di situ kita lihat ada naik program itu kan kata Bang Hendrik nanti akan ada apa namanya? Ada bot di Binance. Itu kan luar biasa, Pak. Kita tinggal nunggu aja bahwa sebenarnya banyak ekosistem yang sudah disiapkan oleh Dev untuk ibaratnya ya untuk kemajuan program ini gitu loh. Mungkin nanti ada pakai Gaspi dengan CTCP. Nah, atau mungkin yang mana lagi tapi kita bisa trading menggunakan Binance itu sih. Sementara masih begitu, Pak Amen. ya, ya, siap, siap. Tetap Mm-mm. optimis Pak ya. Ya harus Pak, harus. Kalau nggak optimis cari tempat lain yang bisa optimis apa Pak gitu. Kita semua harus mengerjakan dengan optimis di mana-mana. Kalau di sini udah nggak optimis sebaiknya jangan dikerjakan. Nah gitu loh. Nah, seperti mungkin yang punya keraguan-raguan ya sebaiknya udah tidak usah di sini. Nah, kayak begitu. Tapi kalau memang masih ada harapan ya jangan jangan pula menjelek-jelekan, mencarut atau menghujat. Nah, menurut saya begitu Pak Amin. Ya, kayak yang di grup Telegram itu kan ada yang di grup masih mengharapkan. Nah, kan gitu kan. Nah, Waduh. itu begitu. Dan itu kalau kalau seandainya dilayanin, ditelepon dia juga tidak pernah ngangkat kok. Hmm. Telegram itu Pak Mardi sampai pusing saya lihatnya. Ya. Oke.
Itu akan lebih Mardi. baik, Pak, ketika kita melihat hal-hal yang positif, yang masih punya energi positif, insya Allah juga masih oke. Emen? Cukup Pak Mardi, cukup. Terima kasih. Oke, makasih Pak Emen. Ya, berikutnya ada Hari Jaya di Ciamis ini ya. Hari Jaya Ciamis. Kita masih positif Siap, Bapak. menyikapi CP klaimnya dan sebagainya gitu. Ya kita masih ngikuti lah, Bos. Siap, ya. Apa yang disarankan oleh grup saya pantau terus, begitu kita praktekin meskipun belum banyak yang berhasil. Alhamdulillah baru 5 Pak Mardi. Itu yang mana Pak? Yang klaim yang mana? Yang 5 ini? Yang 0,1 itu. Oke, kalau siap. yang klaim 1 CTCP sampai dengan yang banyak itu ini belum kena, sampai 41 CTCP gagal, 50 gagal begitu. Ya. Jadi pakai opsi yang ini, yang lain begitu. Iya. Mungkin teman-teman yang sudah kepengen berbagi pengalaman juga, bagaimana tuh yang teknis, yang pola yang klaim yang siap, gitu, oke. Karena udah 31 gagal, apakah harus 100 begitu Pak? Kalau 100 itu udah mau nyari apa gitu, baik banget gitu kan. Makanya ini harus gimana sih gitu kan. Ya makanya pokoknya teman-teman kita memang kadang-kadang mungkin dalam stresnya udah nggak pernah dapat, teman-teman yang nanya juga belum pada dapat gitu Pak, jadi pusing. Iya. Tapi coba yang penting kita kan masih ada Pak Etik, selalu masih memberikan arahan-arahan gitu kan. Ya dan ini insya Allah ke depan juga tetap akan bagus Pak buat kita semua gitu loh. Siap Pak Mardi. Oke, yang penting seperti yang disampaikan Pak Amin tadi, ketika webnya ini masih ada dan webnya masih bisa diakses, di sana memang masih ada program-program, itu masih oke gitu, karena banyak developer yang tahu-tahu webnya hilang gitu kan. Betul. Nah, oke, makasih Pak Hari Jaya. Ya, begitu aja Pak. Oke, berikutnya ada Ibu Priscila. Silakan Ibu. Halo, selamat sore Pak Mardi. Sore Ibu, ya silakan Bu. Saya buat peserta Zoom sore kali ini. Pertanyaan pertama ya, selagi web masih ada memang tentunya masih ada harapan, itu yang pertama memang ya. Terus yang kedua ya mohon terus diadakan Zoom setiap hari kalau bisa, karena itu sebagai kepercayaan kami ya kan. Oh iya, kita insya Allah nge-Zoom ya. Ini Zoom. Lagi terus Bu. Kalau memang nggak ada Zoom, mohon dinotis di grup gitu bahwa hari ini tidak ada Zoom ya gitu. Jadi masih ada sebagai anggota itu masih ada kepercayaan lah di CTCP ini. Ya sampai ini kan kepercayaan kita cuma ada di Bang Hendrik, Pak Mardi, Bu Eli, Bang Santos dan Bang Sultan ya kan. Ya. Nah, kami juga tahu kalau Bang Sultan seperti lagi down apa kita ngerti gitu. Jadi cukup ngerti lah gitu. Terus apalagi ya, saya hari ini lolos 12 akun yang 01. Wih, caranya gimana Bu? Tadi pas jam 12 berapa ya, itu kan saya buka tuh, terus kan saya malah baru tahu kan ya, harus apa itu tulisannya ya, gitu. Terus berarti ini masuk nih, saya
tutup lagi, disconnect, terus yang akun kedua. Jadi caranya udah saya siapkan dulu 0101 itu di dalamnya itu. Jadi nggak. Nah, betul. Iya, benar banget. Jadi saya mau ngejar banyak. Ya, sekali lolos sampai 12 tadi, Bu. Iya, sampai 12. Oke. Jadi disiapkan dulu gas fee-nya di dalamnya itu gitu. Ya, karena jelas lebih cepat ya, tinggal klaim aja ya, Bu ya. Cepatnya apa gitu nggak kelamaan. Soalnya ternyata waktunya pendek sekali saat buka itu. Hanya berapa menit aja gitu. Ya berebut orang sedunia kan. Gitu. Itu aja Pak Mardi ya. Siap, supaya Ibu Rizkila. Ya. Kalau Zoom ya dikasih notif aja gitu. Ibu ini di kota mana ya, Bu ya? Jakarta, Pak. Jakarta. Siap, Ibu Rizkila. Oke. Terima kasih. Ya, oke. Berikutnya ada Pak Muhammad. Pak Muhammad siapa nih? Silakan Bapak. Pak Muhammad Suwarno. Halo, Pak Muhammad Suwarno. Halo, Pak Muhammad Suwarno. Dibuka mikrofonnya. Halo, Pak Muhammad Suwarno. Halo, Pak. Halo, Bapak. Pak Muhammad Suwarno. Oke, lewat ya. Oke, Pak Kasmin. Silakan Pak Kasmin. Halo, Pak Kasmin. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Bang. Siap, Bapak. Wah, sudah malam di sana ya, Pak ya? Ya, di sini udah mau maghrib nih. Ya, mumpung ada jumpa begini ya, kita ngikutin aja. Siap. Ini Bang, ini sekedar hanya memberikan saran aja ya. Siap. Kemarin kan dikasih 0,1 untuk mendapatkan 1,4 sekian. Ya. Nah, pada saat kita mau remove, itu kan nggak ada di angka desimal ya, Bang. Harus minimal 1. Terus kita ngitung, aku udah coba kemarin itu, remove. Biaya BNB-nya kan 15.000, Bang. Ya, 14 sampai 15.000 gitu ya? Iya, 15.000. Aku lihat 15.000 pas. Nggak ada lebih, nggak ada kurang. Pas 15.000. Nah, kalau kita mau hitung biaya BNB-nya dengan biaya remove-nya, terus dengan biaya yang didapat misalnya? Ya, yang didapat itu kita bersihnya kurang lebih sekitar 4.000, Bang. Oh, satu addressnya? Iya, satu addressnya, Bang. Oke. Jadi sekedar saran ini, Bang, kalau bisa diturunkan aja lah biaya remove-nya itu, jangan terlalu tinggi lah, biar kita juga pun dapat lah sedikit. Iya, siap. Ya. Ini ya pokoknya kalau aja, Bang, karena mungkin yang lain belum sukses ataupun apa di saat mereka klaim nggak sukses kan, kita yang udah coba ya sekedar memberikan saran aja, jangan sampai mereka berbondong-bondong klaim. Nah, kita hitung aja, Bang, dari swap akun satu ke akun yang lain berapa biaya gas fee-nya, pada saat kita nge-remove berapa biaya gas fee-nya, kan kayak gitu, Bang. Jadi aku hitung kemarin itu kita malah dirugikan, bukan mendapatkan keuntungan, Bang. Iya, berarti misalnya Bapak udah klaim dan udah di-remove, itu tinggal sisa 4.000 gitu, Pak, hitung-hitungannya? Iya, hitungannya sisa 4.000, terus belum dikurangi dengan 0,1 tadi, 0,1 kurang lebih 2.000 sekian. Nah, sisa berapa yang kita dapatkan, Bang? Oke, siap. Untuk catatan. Iya. Ada lagi, Bapak? Hanya sekedar masukan aja, Bang. Yang lain cukup, mungkin diberikan kesempatan yang lain, Bang. Siap, makasih Pak Kasmin. Ya, jadi mungkin tadi dihitung-hitung masih dapat di 4.000-an per walet ya. Mungkin sih kita bisa begini ya. Setidaknya kalau memang itu bisa balik, lumayan juga. Kalau yang punya 1.000 masih dapat 4 juta gitu. Kalau memang punyanya 1.000. Kalau 10.000 juga lumayan loh, 40 juta gitu. Akhirnya begitu sih. Nah, artinya ini ada opsi ya. Teman-teman silakan, ini adalah opsional atau pilihan. Kalau mau ngambil yang pakai 0,1, hitung-hitungannya mungkin seperti yang Pak Kasmin ini. Tapi ada teman yang menghitung per walet masih dapat kurang lebih mungkin 13.000 rupiah gitu ada.
Nah, coba nanti mungkin ada yang udah mengklaim, udah nge-remove, itu biaya yang timbul atau maksudnya kita yang keluarkan terus kita nerima itu berapa besarnya. Nanti biar bisa kita kaji bareng-bareng gitu. Oke, Iya Pak Bang, karena Kasmin gini ya, ya Bang, terima kasih ya. Bang, hitung gini ya Bang. Oke. Sekarang kan dia kemarin di harga 22.000, Ya. ya kan? Hmm. Nah, dikurangi 15.000, sisanya berapa Bang? 7.000-an kan? Nah, sekarang sisa 7.000, dipotong sama biaya swab dengan biaya swab ke akun yang lain, itu kurang lebih 300 rupiah. Terus dipotong juga dengan biaya yang 0,1 2.000 lebih. Nah, sisa 5.000 sekian. Dengan akun yang pertama kita buat 2.000 lebih. Ya kurang lebih itu, Bang. Sekitar 4.000-an. Siap. Aku udah hitung kemarin, Bang. Jadi ya itu aja buat teman-teman yang lain ya. Mungkin ada solusi atau gimana ya, kita sama-sama lah untuk berbagi kan. Siap. Ya, siap Pak Kasmin. Ya. Oke, semuanya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Kasmin. Ya, sudah menjelang maghrib di Ternate. Ya, berikutnya ada coba ini Pak Muhammad Suwarno, saya panggil lagi deh. Pak Muhammad Suwarno, coba 1, 2, 3, 4, 5. Oh, memang mungkin sedang dalam perjalanan atau apa ini. Oke. Berikutnya ada Siti Hasanah. Silakan Ibu Siti Hasanah, dibuka mic-nya. Halo, Assalamualaikum. Pak Mardi. Waalaikumsalam. Ibu di kota mana ini, Bu? Saya di Jakarta Selatan, Pak. Oke, siap. Ya, silakan Ibu. Iya. Gini nih, saya lagi kumpul sama teman-teman nih, Pak. Iya. Lagi memandangi klaim iDrop. Pak, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih jam-jam tertentu atau ini dibuka berapa jam sih Pak untuk klaim ini, Pak? Itu untuk yang nomor 2 ya? Ya. Yang nomor 2 apa nomor 1? Yang opsi kedua ya, Bu, yang pakai 0,1 ya? Iya, betul, Pak. Nah, itu tadi yang sempat teman-teman sampaikan. Kemungkinan besar itu setiap jam, Bu. Jadi setiap jam dicoba klaim. Terus misalnya nih sekarang jam berapa? Nanti nyusul lagi jam berikutnya gitu loh. Berarti nanti nyusul mungkin jam 5 gitu atau jam 6, jam 7. Pokoknya setiap 00 tuh langsung dicoba klaim gitu. Nah, tadi kan ada Ibu Priskila tadi ya jam berapa dia udah dapetnya banyak banget. Tadi ternyata bisa dapet 7 gitu jam 12 tadi, Bu. Oh gitu. Nah, untuk melihat 00-nya itu di mana, Pak? Ya kita lihat jam kita beneran aja, Bu. Oh gitu. Siap. Ya. Iya, karena gini, Pak. Ya. Kan saya lagi kumpul sama ada kurang lebih 10 orang, Pak. Ya. Dari 10 orang ini cuma 1 orang nih yang dapat. Loh, jam berapa dapetnya tadi, Bu? Saya juga nggak tahu Pak ini termasuk berhasil atau enggak, cuma ada maksudnya dapetnya jam berapa tadi? Jam 4, Pak. Pas temen-temennya mau ikut-ikutan, dapat kue basi lagi. Kue basi. Jadi berarti memang per jam Pak ya dibukanya ya untuk klaim ini. Iya, infonya begitu, tapi ya teman-teman nih berdasarkan pengalaman juga ya, mungkin berdasarkan yang dia lakukan, makanya akhirnya dia bisa menyimpulkan. Nah, teman-teman dicoba lagi aja pokoknya gitu. Baik. Untuk dapatnya sendiri Pak, setelah dia berhasil, itu paling lama, berapa lama koin ini akan masuk ke walletnya Pak? Nggak lama loh itu, kalau nggak salah nggak sampai 24 jam loh, Bu. Oh, nggak sampai 24 jam ya? Tinggal di-remove aja nanti, iya. Berarti selama ada tulisan processing itu berarti belum Pak ya, masih berproses ya? Kalau di situ sudah ada masuk, ya udah tinggal remove aja berarti, Bu. Oh, belum sih, karena ini kan baru Pak, tadi jam 4 dia baru ininya prosesnya. Sudah lagi processing sih. Ya. Itu berarti paling lama 24 jam ya Pak ya? Siap. Oke. Yang terakhir dari Pak, dan mungkin ini semoga ini, ada nggak sih Pak cara lain Pak yang lebih mudah gitu Pak kita klaimnya, biar bikin kita senyum gitu Pak? Iya, nanti kita tunggu, semoga yang di belakang nanti akan memberikan trik yang biar kita senyum ya.
Iya, Kalau mungkin kalau itu. kalau sekarang masih suka senyum-senyum sendiri ya, Bu. Saya senyum sendiri malah ditawain orang, Pak. Iya. Siap, Ibu. Biasa sih. Nanti mudah-mudahan ada yang berbagi bagaimana caranya. Siapa tahu ada kan. Kita juga memang berburu itu atau kita menunggu info-info yang begitu, Bu, sebenarnya. Ya, dan semoganya Hmm. Pak Hendrik cepat bikin Zoom gitu, Pak. Ya, Biar cepat. Itu tadi kalau teman-teman yang ada di grup ya, itu kan katanya sudah akan segera membuat Zoom itu nanti Pak Hendrik. Rutin nanti kan. oh gitu. Nanti malam ya, Pak ya? Iya. Siap, saya tunggu deh, Pak. Ya, nggak tahu Sampai apakah nanti saya tunggu deh, malam Pak. atau besok malam, tapi nanti malam kemungkinan belum ya. Itu tadi katanya ada kesibukan apa gitu kan beliau kan. Oh gitu. Hmm. Baik Pak Mardi. Ya. Oke Pak Mardi, cukup Oke. itu dulu aja Pak ya. Ya, terima kasih untuk Bu. waktunya dan Ya, jawabannya Pak ya. ya, makasih Bu. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya ada Jai Madu. Pak Mardi, tadi saya ini terlambat Pak Mardi. Selesai proses itu. Sebentar Pak. Oke, sebentar Pak Muhammad Suwarno, tahan dulu. Nanti setelah Pak Jai Madu baru jenengan. Oh ya, siap. Oke Pak Jai Madu. Nah, ini tinggal tambahin telur nih. Jai Madu telur. Ya, assalamualaikum Pak. Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang. Ya. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, alhamdulillah masih bisa ini, bisa ikut CTCP ini. Masih berarti masih ya valid. Cuman Bang, ini cuman minta tolong ya Bang. Ini saya kok kan kebetulan ini pakai versi 1 sama versi 2 itu kan alhamdulillah ya belum juga ada yang apa ya di liquid ya. Nah ini ada yang di bawah ini. Nanya ini, itu kalau versi 2-nya itu kan ini mereka pegang akun yang semuanya punya referral itu artinya. Nah ada sekitar 20 sampai 50 akun induk yang memang ada referralnya semua. Nah itu mereka mau ikut versi kedua, saya bilang saya nggak punya punya referensi buat buktikan ini bagaimana hasilnya itu referral yang di bawahnya itu apa bisa hilang atau bagaimana. Saya bilang mungkin ada teman-teman atau ya para leader yang ada ada yang sudah tercapai begitu. Nah itu ditanya juga kan setiap akun yang sudah KYC yaitu kan pastikan dapat. Nah itu permasalahan yang mereka tanyakan. Yang nantinya kan akun induk itu kan ada referralnya itu yang kan berarti sudah KYC semua itu. Nah ketika mau mereka ikut versi yang kedua itu, nah apa akun-akun yang di bawahnya itu akan hilang atau gimana itu Pak? Nah Sayangnya tetap banyak keambil yang 100-nya Bapak. Oh seperti itu. Ya, Pak kalau bisa ada anunya Pak. Nah ini saya ini pusing ini maklum lah. Ini ibu-ibu ya emak-emak semua ini yang di bawah ini. Mereka mau lihat anunya itu, lihat tampilannya atau buktinya yang sudah ada yang klaim versi 2-nya akun induk itu Pak. Oke, nanti kita tunggu teman-teman yang di bawah mudah-mudahan punya itu ya, mudah-mudahan ya. Oke siap Pak, cuman itu aja ini ya. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, coba Pak Muhammad Suwarno udah standby lagi belum nih? Pak Muhammad Suwarno. Halo Pak Muhammad Suwarno. Halo Mas Mardi, halo. Ya, halo. Silakan monggo Pak. Ya Mas Mardi. Jadi pertama
saya ucapkan terima kasih pada panjenengan karena udah melakukan Zoom lagi kan. Setelah sekian lama itu kayak pada kemana gitu kok. Apa itu, apa bablas anginnya apa piye kan gitu kan. Enggak. Ya kan kita ganti-gantian, ada Bang Santos, ada Bu Eli. Ya, kebetulan Bu Elinya sekarang ini lagi sakit. Jadi mohon doanya teman-teman biar Bu Eli itu segera diberikan kesehatan. Kemarin habis operasi dia. Amin. Kalau Bu Eli, lanjut, Bu Eli saya lihat Bu Eli saya lihat memang orangnya konsisten termasuk kuat juga beliau itu. Gitu. Lanjut Pak Muhammad Suwarno. Nah, ini yang saya mau tanyakan ini kan komitmen kita semua nih, komitmen dari para leader terutama juga Dev itu sendiri. Pertama kan kalau kita mengimbas kembali mengimbas itu memikirkan kembali ketika bagaimana barang ini pertama-tama di follow up oleh Pak Hendrik ya, terutama ya kalau saya dengerin Zoom-nya itu. Ya itu kan seolah-olah kan kayak janji surga gitu kan. Dia punya pencairan pertama, kemudian apa tuh? Ya seolah itu wah, malah ada yang ngomong waduh nanti ada setelah ini tanggal 29 akan ada yang nikah lagi lah, ada yang beli mobil lah, apalah macam-macam lah ya. Dia punya euforia atau semangat untuk sukacitanya kan begitu. Tetapi ternyata kan tidak tidak terwujud apa yang menjadi angan-angan waktu itu gitu loh, atau seperti yang diceritakan lah. Contohnya gini, saya kasih gambaran. Ini Pak Hendrik ya pernah cerita nih. Oh, original beginilah, apalah kayak gitulah. Tetapi justru teman saya sendiri itu menarik manfaat dari original itu. Origin bukan original ya, origin punya. Enggak, kita bahas di sini aja Pak. Halo Bapak, kita bahas yang ini aja. Itu nggak usah kita bahas. Ya, maksud saya di dalam Zoom itu Pak Hendrik menyebutkan tentang origin punya. Waktu itu. Sekarang kita itu nggak usah bahas dulu. Itu nanti jenengan pas ada Pak Hendrik sampaikan. Jadi gini, maksud saya ini barang tiap hari itu supaya ada report untuk progres dari CTCP ini, gitu maksud saya. Jadi misalnya hari ini tuh progresnya begini, jadi proyek selanjutnya begini. Kenapa kemudian susah untuk klaim? Kenapa ada tulisan basi terus? Itu why gitu. Itu dijelaskan dengan rinci gitu loh, Pak Mardi. Oke, apalagi Bapak? Dijelaskan dengan rinci. Kemudian kalau memang ada proyek selanjutnya yang memudahkan, apa proyeknya? Supaya orang-orang yang pertama yang campaign kayak saya ini, setiap saya ketemu customer saya campaignkan. Untung aja nggak pada ikut. Kalau pada ikut saya malah babak belur itu, kan gitu. Yang ikut cuman beberapa customer saya. Jadi itu pun menjadi beban moral saya, dan saya janji sama dia bahwa lu udah ngeluarin uang berapa, kalau benda ini membuat masalah gua akan kasih ganti punya. Itu seperti itu. Itu saya komitmen sama dia orang. Nah, makanya supaya benda ini menjadi satu harapan yang nyata, supaya ada progress report tiap hari. Ini kenapa begini? Basi itu karena begini. Susah ngambil karena begini. Nah, sebetulnya itu ada berapa wallet di dunia ini yang sudah dibuat melalui token pocket ini. Ini kan namanya kan token, bukan koin punya. Ini pasti token punya. Kalau koin kan punya blockchain sendiri. Ini pasti koin punya. Nah, itu tuh sebetulnya berapa token yang udah dibuat. Saya sendiri kan setidaknya udah 300, belum teman-teman saya kan gitu ya. Kemudian ada yang jutaan, ada yang ribuan. Kemarin ada yang WA ke saya itu, bagaimana itu sudah 17.000 mas, gini. Itu kan persoalan juga. Itu persoalan yang benar-benar itu menjadi beban mental bagi orang yang campaign atau kampanye. Ibaratnya itu jago gue itu namanya siapalah namanya Wati gitu ya. Tapi kemudian Wati ini, ternyata performanya atau tampilannya tuh, nggak bisa seperti yang diomongin gitu. Janji-janjinya semuanya itu nyusahin gitu loh.
Nah itu kan jadi persoalan bagi kita yang campaign punya Pak Mardi. Itu persoalannya di situ. Siap. Nah, jadi saya memohon kepada pertama ada leader kita yang utama yang bisa bahasa Mandarin yaitu Bang Hendrik dan melalui kuncu-kuncunya yaitu bagaimana memberikan report progres setiap hari tentang CTCP ini supaya kita orang yang di bawah ini ada pencerahan. Kalaupun kita pernah menjelaskan kepada siapapun, istri saya, istri kita ke Halo? Halo Pak Warno? jelaskan itu nantinya dipupunya semua kan gitu akhirnya. Karena tidak ada kejelasan report yang logik gitu. Itu Pak Mardi. Kejelasan progres yang logik gitu. Itu aja Pak Mardi. Oke Bapak, pokoknya ada usulan atau ada info apa kita pasti akan note ya nanti untuk kita sampaikan ke Bang Hendrik ya. Mudah-mudahan direspon sama developer. Tapi sekali lagi ya Bapak, seperti di awal mungkin yang udah teman-teman tangkap juga ya, kalau developer sudah berbuat begitu, itu kok kecil rasanya kita untuk memberikan usulan-usulan yang seperti ini gitu loh Pak. Jadi, tapi tetap nggak apa-apa, namanya usulan atau ya kita sampaikan gitu Pak Muhammad Suwarno. Iya, ya intinya gini Pak, garis bawahnya itu CTCP ini masihkah ada harapan? Kalaupun ada harapan seperti apa secara gambaran itu aja Pak. Dan apakah ada step-step yang pasti, tidak bias, tidak bersayap, yang bisa kita ikat sebagai harapan gitu loh Pak. Itu seperti itu. Itu aja Pak. Gitu Pak. Ya. Pak Muhammad Suwarno di kota mana Pak jenengan? Saya tinggal di Depok Pak. Oh Depok, siap. Oke ya. Oke Pak, makasih ya masukannya. Oke, sami-sami. Oke, berikutnya saya lanjutin ke Ceng Muslim. Silakan. Ceng Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mardi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sok Bapak. Iya, alhamdulillah saya senang mendengar suara Mas Mardi lagi ini. Gimana kabarnya Masku ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Alhamdulillah. Pisan ini, iya. Ya, sok mau apa ini Bapak? Ya aja, Mas. Seperti yang dikatakan sama teman-teman yang masih percaya, selagi webnya bisa kita buka, ya tetap saya memaksimalkan ikhtiar meskipun secara manusiawi karena saya penuh harapan. Memang di jam 5:30 sore itu kalau nggak ada tulisan sukses, aduh kecewa dong aku gitu. Seperti ditolak cintanya ya Pak ya. Ya begitulah Masku gitulah. Tapi ya apalah daya karena saya kan bukan devnya, saya cuma mengikut gitu kan. Cuma sedikit mohon pencerahan gitu ya. Ini kan kalau misalkan CTCP oke lah, koinnya kan supply-nya 100 juta. Nah sedangkan kan kalau koin lebih sedikit lagi 21 juta kan gitu. Apakah ini dulunya gitu ya? Saya kan pemula ya Mas ya. Ini mohon pencerahan dulunya. Atau sistemnya atau gaya mainnya Bitcoin sama juga seperti begini, Pak? Ya beda Pak, pasti beda. Bitcoin itu awal mulanya muncul itu juga tidak ada yang percaya satupun gitu kan. Karena termasuk saya kan orang yang awalnya tidak percaya Pak. Saya kenal harga Bitcoin waktu itu masih harga di 3 jutaan. Tapi nggak percaya Pak. Saya beli paling dapat 7 biji waktu itu. Saya jual di harga 5 juta udah seneng banget Pak. Wah, harga jual 8 juta udah seneng. Terakhir dari yang saya punya itu saya jual di 32 juta Pak. Saya pikir wah ini untungnya banyak gitu. Nah, karena nggak tahu Pak bakal hari ini seharga bisa hampir 2 miliar kira-kira begitu kan. Nah itu kita nggak pernah tahu Pak. Jadi masa depan kita memang tidak pernah tahu. Tetapi kita juga kalau Bitcoin itu memang beda banget ceritanya Pak. Sekarang kan orang buat token udah banyak versinya ya Pak. Ada airdrop, ada macam-macam gitu ya. Kalau Bitcoin itu memang historinya memang wah itu memang ya nenek moyangnya kripto kan Pak ya. Jadi masih original. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang tadi tuh ada BTCP tadi itu ya itu udah
versi yang berbeda. Bisa jadi nanti juga akan lebih manfaat, mungkin begitu. Atau dulu teman-teman memang tidak sempat membeli BTC karena udah harganya terlalu mahal misalnya. Nah, sekarang teman-teman mungkin nanti bisa nih, nanti bagaimana plannya nanti Pak Hendrik akan sampaikan. Jadi teman-teman mungkin tetap stay aja, yang masih ibaratnya yang masih trust. Kalau nggak trust ngapain juga duduk di grup gitu kira-kira. Jadi kalau nggak trust, udah mending bener-bener ditinggalin aja. Kira-kira begitu. Betul Ya kan, sekali, Mas. kalau sudah nggak trust kok di grup malah ibaratnya berstatement yang kurang senonoh gitu kan, jadi nggak enak juga kan. Nah, jadi aturan mainnya bagaimana? Yang penting Bapak pantau aja, insya Allah kalau masih ada di grup, nanti masih dapat info-info lewat Bang Hendrik tentang perkembangan atau apa plan-plan yang akan dibuat sama devnya si CTC Plus ini, Pak. Begitu. Ya, kalau bagi saya sih alhamdulillah saya tetap masih percaya sama Bang Hendrik, sama Mas Mardi. Meskipun ini sama Masku itu saya belum punya akses nomor WA-nya gitu kan. Bapak kalau ada di grup nanti dijawabnya aja siapa, Pak? Oh iya. Oke, atau begini, atau ini nomor HP saya nih, tak chat ke kolom chat itu 08 12 731 6138. Jadi nanti di chat aja nama dan kota ya Pak. Nah, siapapun temennya monggo, kita berkawan. Nanti di chat aja nama dan kota. Nanti saya simpen, insya Allah nanti saya reply ya. Mungkin pas saya main ke kota jenengan atau ada informasi apa silahkan berbagi ke saya gitu. Saya suka menambah saudara. Alhamdulillah, saya pun begitu. Persatuan Indonesia, Mas Mardi ya. Apalagi persatuan dunia gitu kalau kita paham bahasa orang lain gitu. Nah, benar Bapak. Gitu. Ada lagi tambahan Pak? Segitu aja. Saya selalu berpositif thinking. Saya selalu percaya sama leader-leader sekaligus suhu-suhu buat saya. Semoga depannya yang kita cita-citakan ada jalan termudah. Mungkin gaya-gaya yang kemarin disampaikan oleh CTC coba kita buang dulu, kita ikuti alur ini aja. Selagi webnya bisa diakses, selagi Mas Mardi-nya selalu ada dan Bang Hendrik CS gitu kan, kita kan bisa sharing. Segitu aja Mas Mardi. Siap. Ya, segitu aja Mas Mardi. Semoga Mas Mardi selalu sehat dan sukses. Amin. Amin Pak, amin. Ya, salam dari Ciamis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Berikutnya Pak Budiono Pak, monggo Pak. Kayaknya wis ngopi kira cok sehat iki. Kau, Pak. Ya. Ya, silakan Pak, coba dibuka mic-nya. Oke, silakan Pak Budiono, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek, belum sempat ngopi. Belum sempat. Oke, silakan Pak. Kayaknya banyak mau ditanya, tapi kok akhirnya pas dengar-dengar dari teman-teman yang udah nanya duluan, malah saya ngelihat ada satu kasus yang kayaknya nggak dipahami. Kalau masalah tadi yang ternyata sisanya kok cuma 4.000 gitu. Padahal kemarin disampaikan sisanya sampai 30.000 gitu. Nah, dari sini saya coba hitung-hitung karena saya pegang kertas pegang pena ini kan. Dugaan saya sementara sekarang ini remove ketika harga CTCP-nya lagi turun. Karena ada BNB-nya 0,1. Gitu gak? Kira-kira. Karena kan BNB-nya 0,1 itu. Tapi kita remove ketika harga CTCP lagi turun. Jadi dugaan saya begitu. Betul, ya, mungkin Pak. Betul. Nah, kebetulan sih sampai sekarang untuk yang klaim 0,1 saya belum coba dan memang saya kayaknya nggak bakal coba deh. Karena saya hitung-hitung itu sayang 9,8 dibalikin. Jadi mendingan saya ngantuk aja, mendingan atau kalau kita paksa di 81 CTCP itu masih lebih profit lagi. Dan saya juga diskusi terus dengan teman-teman yang memang mereka rata-rata ngerti tentang programmer, tentang program script ya. Luar biasa sebenarnya di belakang ini. Hanya kita kecewa dengan kawan-kawan yang rese gitu loh. Sempat kita diskusi kemarin Kang ya. Ada yang melapor ini segala macam gitu kan. Iya. Waduh, leader-leader ini dihujat, dilaporin. Bener nggak sih mereka lapor gitu?
atau cuma main-main dan ujung-ujungnya mereka ini sekedar untuk justru mereka mau nyekem orang gitu. Mereka cari dibuat satu kekisruhan, kemudian mereka datang seolah-olah mereka sebagai pahlawan. Nah gitu yang saya takutkan, dan saya itu ada terus di grup itu, saya pantau terus, cuman saya coba diskusi dengan mereka gitu kan, seolah-olah saya berpihak ke mereka gitu. Karena apa ya, saya lihat kenapa saya nggak paksain klaim sekarang yang 0,01, karena saya nggak mikir untuk dapat uang seminggu ke depan, tapi saya mikir nilai CTCP sampai saya mulai di startnya 2027 malah, di Q1 2027. Malah saya ngelihatnya ke situ. Analisis saya ngelihatnya harganya, kemudian dengan utilitas yang sedang dipersiapkan oleh dev, kemudian kita lihat, kalau memang developer ini memang mau melakukan scammer, otomatis situsnya sudah hilang dalam waktu yang cukup singkat. Tapi ini faktanya, developernya terus membangun sistem, kemudian menambah menu-menu, meningkatkan menunya, fungsionalitas daripada menunya itu terus ditingkatkan. Ini menunjukkan developernya benar-benar serius gitu loh. Satu lagi yang kawan-kawan tidak ngerti kalau saya lihat, seolah-olah developer itu menyiapkan uang yang begitu besar, kemudian dibuat airdrop dan untuk bagi-bagi uang secara percuma. Padahal yang kita pahami, kripto itu adalah peer-to-peer, orang bertemu dengan orang. Mau naiknya berapa harganya, itu tergantung penawaran dan permintaan. Kemudian dibarengi dengan tingkat adopsi, kemudian dibarengi dengan kelangkaan, kemudian dibarengi dengan fungsional daripada token itu sendiri. Ini sebenarnya yang literasi kawan-kawan juga harus tahu. Dan kita sekarang lagi curiga itu teman-teman yang sibuk lapor katanya ke OJK. Kan saya udah ingetin tuh, lapor ke OJK itu nggak ada urusannya dan nggak ada kaitannya. Kemudian mereka tanyakan CTCP ini nggak ada di izinnya di Bapepti. Saya katakan izin Bapepti itu kalau kita punya kantor di sini, ini blockchain loh. Blockchainnya terus berfungsi dan sebelum opsi pertama, ketika masih menggunakan klaim opsi pertama, itu pertumbuhannya hanya sekitar 1000-an per hari holdernya, per 24 jam. Itu saya pantau, saya hitung terus. Setelah dibuka opsi kedua, itu benar-benar drastis itu. Peningkatan sampai 8.000 holder per hari. Artinya berapa kali lipat? Itu belum dibuka untuk opsi yang ketiga. Artinya sebenarnya, makanya kalau dikatakan ini jumlah tokennya cuma 100.000. Kemudian yang eligible itu ada 100.000. Berarti jatahnya nggak mungkin cukup. Tapi kan mekanisme ini seperti yang pernah dijanjikan oleh Bang Hendri dalam Zoom-nya, dev akan buyback wallet-wallet yang tidak aktif, yang pasif. Nah, ini kan sudah dibuktikan semua. Hanya kenapa di luar sana masih ada grup-grup yang kisruh, kemudian mereka mengadu domba, kemudian mereka membajak orang-orangnya. Tapi setelah saya lihat, saya perhatikan, ujung-ujungnya mereka japri nawarin proyek-proyek lain gitu. Nah, itu dia. Longinus saya juga ada kok di dalam. Bahkan kemarin Longinus itu udah saya unstake semua, saya oper semua ke CTCP. Jadi kalau saya sampaikan ke teman-teman di sini, saya nggak ngikutin yang 0,1. Pertama, sayang saya buang karena itu kesempatan 98,6% harus saya balikin. Kan sayang. Ke depan kita belum tentu dapat itu lagi. Kemudian saya tidak berpikir untuk seminggu ke depan saya harus dapat uang banyak. Tapi saya berpikir proyek ini 2 tahun atau 1 tahun, 6 bulan ke depan. Itu yang saya pikirkan, saya analisis supaya ya hidupnya CTCP ini tergantung komunitas. Kalau komunitasnya bikin kisruh, ya otomatis gimana kalau terjadi kayak contoh sex mining. Itu ketika kisruh, user dari Indonesia kisruh, kemudian mereka blok sendiri, khusus Indonesia loh di blok. Sakit nggak itu? Saya ada uang saya di sana, hilang. Harus pakai VPN baru bisa akses. Nah, saya sampaikan ke kawan-kawan, kalau kalian buat kisruh, kemudian oleh developer CTCP di blok khusus Indonesia, mereka nggak rugi, kita kok yang rugi. Oke, yang bisa beli VPN, bagi yang nggak bisa beli VPN, apa nggak tambah berdosa kita dengan mereka? Nah, itu yang saya sayangkan dengan kawan-kawan. Makanya kenapa saya pantau itu, dan saya juga secara voice juga saya sampaikan, saya laporkan. Mohon maaf, mungkin di grup ini sekarang yang lagi Zoom meeting ini mungkin ada orang dari yang sebelah yang mungkin mengintai kita, saya nggak tahu, mohon maaf. Tapi saya lihat seperti itu terus gitu. Jadi cobalah kita berpikir positif. Andaikan ini scammer, ya pasti nggak bakal ditingkatin, servernya ditingkatin, kecepatannya ditingkatin. Nah, karena apa? Antrian di dalam itu kan, di dalam jaringan itu antrian tuh nggak ada manusia yang buat. Bahkan ada teman yang ngomong, lihat jam sekian itu oleh developernya dibuka, jam sekian developernya belum bangun. Ya, jam 9 developernya belum bangun. Padahal kan kalau kita pikir itu semua robot. Tidak mungkin developer itu bisa mentransfer 10 token dalam waktu
hitungan 1 detik, kecuali itu dilakukan oleh robot. Nah, harusnya ke situ literasi-literasinya supaya kawan-kawan jangan bikin kisruh dulu gitu. Paling sekedar itu aja dulu, Kang, untuk saat ini dari saya. Karena udah capek banget lihat leader-leader dihujat gitu. Capek, saya pernah ngelola website, saya pernah di-call langsung, ditelepon oleh penyedia hosting karena gara-gara skrip saya itu menjadikan itu overload. Mereka nggak paham sampai ke situ gitu loh. Nah, itu aja. Supaya tetap kawan-kawan positif ya. Terima kasih, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Budiono ya, Pak Budiono. Oke, berikutnya langsung saya panggil lagi Gaspol. Gaspol. Halo Gaspol. Wah, ini Gaspolnya kalau dipanggil nggak bunyi ini nggak bisa ngegas ini. Halo Gaspol. 1, 2, 3, 4, 5. Halo, assalamualaikum Pak Mardi. Waalaikumsalam. Meh tak tinggal ya. Meh tak tinggal. Lagi ngobrol kaponaan ya. Silakan Pak, monggo. Ya itulah dengarkan ocehan di grup tuh ngiris tuh awalnya yang mendukung sekali berbalik arah tuh salah satu tim tuh. Aduh, udah ngaku-ngaku leader malah ngomongnya malah berbalik arah piye toh ya. Ya memang begitu biasa aja toh. Nah ya awalnya dia benar-benar pendukung setia, wah gebu-gebu malah ngaku saya leader ngaku-ngaku leader. Saya ini kembali lagi malah berbalik arah ngejelek-jelek ini piye kuwi. Ya enggak apa-apa. Ya itu masih di Pak Dian Pak, itu masih mantau di grup Telegram maupun di grup yang lain pakai HP WA lain untuk mata-mata, padahal dia udah negatif malah jelek-jelekin Pak Hendrik. Nah ya sekarang kan begini ya, ibaratnya ya itu seperti yang saya sampaikan dan teman-teman setuju kok tadi. Kalau memang sudah nggak respect lagi dengan program ini, ya ngapain harus mengeluarkan energi untuk membuli gitu. Ya out aja, punya project yang lain kan malah oke gitu. Nah, dia tuh politiknya menjelek-jelekin, tapi dia nawarin bisnis lain, Pak. Nah, kalau begitu ya memang kurang bijak ya. Tapi akhirnya kan ya teman-teman udah pada dewasa lah nanti seperti apa. Kalau menjelekkan baru nawarkan bisnis kan ya kurang cantik mainannya. Kalau dia menjelekkan jangan nawarin yang lain gitu. Nggak cantik banget, makanya saya dari awal itu nggak suka dulu dengan gayanya, itu nggak suka sekali. Sekarang udah kelihatan jati dirinya. Itu menjelek-jelekin, tapi di grup lain dia bikin grup baru, ngajak bisnis barunya. Ya namanya juga usaha Pak. Iya tapi usahanya nggak bener tuh. Kita kan bisnis kan harus mikiri hablum minan nas kan. Iya, besok sampai aja ngopi aja tuh biar yang gitu-gitu tuh Pak. Lah orangnya di NTB. Ya kalau saya di Kalimantan lah, orangnya di NTB. Besok saya yang tak ngajak ngopi kalau gitu. Nah iya, aduh zaman mesti paham sopo paham. Yaudah lanjut aja lah, saya cuma mengeluarkan unek-unek aja tadi. Matur nuwun Pak Prapto, makasih. Ya, berikutnya ada CTC Plus. Hai CTC Plus. Ya, ini benar-benar namanya CTC Plus nih. Silakan CTC Plus. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya CTC Plus kawan ini. Alhamdulillah nih nama kita CTC Plus nih, mohon maaf untuk luar biasa nih. Lagi di mana nih? Ini kebetulan nih kita pada sore ini ikut Zoom meeting nih. Alhamdulillah. Rame ya? Pakai infocus gitu? Ini rame nih. Alhamdulillah. Coba buka kamera, rame beneran apa orang kadang-kadang nih. Kadang-kadang enggak rame jangan-jangan. Ya, Mas, ini alhamdulillah kita ini dengan lebih dari 2000 akun ini, alhamdulillah sampai untuk yang
pertama dan yang kedua yang 01, alhamdulillah ini Belum ada yang terbuka. belum ada yang terbuka, alhamdulillah. Nah, jadi alasan untuk bersyukur tuh ternyata banyak nih teman-teman. Nggak terbuka juga bersyukur. Ini loh bisa dicontoh ini. Ini saudara saya dari Kerinci ini memang luar biasa. Nggak terbuka aja alhamdulillah loh. Terus, ayo pokoknya sampaikan aja yang mau disampaikan sama teman sendiri nggak apa-apa lah. Silakan. Realita di lapangan kan nggak apa-apa. Yang jelas harapan kita ini kan akan mengeluarkan program yang berikutnya. Tapi untuk apabila keluar lagi misalnya nanti mining dan yang lainnya, jangan nambah pusing aja tuh Mas. Pesan sama Mas Dep tuh. Nambah mumet kita ini masalahnya. Ke bawah kita menerangkan dengan kawan-kawannya agak susah juga nih. Iya. Kita juga kesal kan. Tapi sekarang sudah punya 2 opsi yang mumet, ya kan? Nah, opsi sekarang ini kan dua-duanya tidak mudah gitu kan. Siapa tahu yang ketiga mudah gitu. Kalau sekarang kita mau stop nggak mau, cuma 2 semua susah ini. Tapi semoga aja ke depan ini situasi ini nggak ada indikasi melarikan diri, biar kita semua ini tenang. Iya. Dan semua rekan-rekan ini peminatnya, pengikut komunitas CTC. Iya. Mungkin seperti yang disampaikan Pak Budi tadi kan, memang ternyata nih Dep juga memang ekspansi ya, dia punya nanti yang katanya buat trading di Binance, terus ada lagi yang mining. Nah, mining itu bagaimana nanti ya kita tunggu coba. Gitu Pak. Ya betul. Ya sebagai pengikut kita hanya bisa pasrah aja untuk betul. Pokoknya kita ngikut. Nggak bisa mau narik dana juga nggak bisa. Iya nggak bisa. Orang ngeklaim pakai yang 0,1 aja nggak dapat kan? Kan kita terpaksa ikut karena kita sudah masuk ke sistem kan, nggak bisa mau lari. Tapi teman-teman memang kayaknya memungkinkan untuk ini loh, untuk setiap pergantian jam itu yang 0,1 itu boleh diajar itu. Iya, saya juga tunggu juga tuh tes sampai malam itu jam 1, jam 2, jam 3 tuh nggak keluar, ketiduran tuh. Pas pergantian jam ya maksudnya mungkin sambil nonton, sambil ngobrol sama teman. Jadi pas ini tadi ada nge-share nih 04 jam 4 lewat berapa dapat ya yang 0,1 ya. Nah cuman juga masalah kalau kita yang HP-nya 1 mungkin begitu ganti wallet yang 1 udah habis ya. Jadi mungkin pas jam 4 itu sediakan ada 10 HP yang ada 10, siap-siap tinggal klaim gitu nanti. Udah diisi gas pinya yang 0,1 seperti yang disampaikan Bu Priscila tadi. Jadi begitu jamnya nyampe tinggal dipencet gitu. Boleh dicoba teman-teman. Ya ini mohon pencerahan juga Mas, yang untuk katanya kan ini mau keluar nih mining. Nah, miningnya ini ya. Miningnya nanti Pak Edrik ngejum pasti ada materi baru. Ya. Miningnya ya tolong kasih gambaran bocoran miningnya ini kita depo lagi atau gimana ini? Enggak. Mestinya enggak lah. Mining kan, mining. Tapi ya coba kita lihat ya, kalau staking otomatis memang depo. Ya, terus kalau mungkin bot itu udah pasti depo misalnya di Binance ya, di Binance juga harus ada modal. Gitu. Nah, yang mining nanti coba bagaimana mungkin juga dalam waktu dekat. Mungkin Pak Hendrik nanti udah ngejum kapan dibuka tanggalnya, kita belum tahu. Gitu Bapak, ada pertanyaan? Terima kasih Mas. Oke, siap. Ya, lanjutkan. Ya, siapin lah dodol kentang itu nanti ya. Ya lah, aku tamen ke Kerinci. Makan dodol kentang nanti. Oke, makasih ya. Ini saudara saya nih, Bang Padijul nih dari Kerinci. Ya, kita sering komunikasi dari zaman dulu. Kita dikenalkan melalui satu metode yaitu trading, teman-teman. Ya, jadi bersaudara. Oke. Jadi
teman-teman ini yang harus nanti teman-teman juga mungkin disadarin atau teman-teman mencoba pokoknya menerima apa yang sudah terjadi gitu ya. Kita mungkin secara materi di CTC Plus ini belum mendapatkan hal yang gede atau yang banyak, bahkan profit itu kan belum ada. Tapi dengan tidak sengaja kita sudah ditemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berpikiran cemerlang begitu gitu kan. Nah, ini adalah saudara loh, bahkan bisa jadi menjadi saudara dunia akhirat gitu kalau dalam muslimnya itu, dalam Islamnya. Yang penting kita memang belajar positif. Tetapi ketika salah satu di antara jenengan kita kok ada yang menghujat, ada yang mencarut, itu pasti orang lain juga tidak suka dengan bahasa kita yang mungkin keras gitu ya, atau mungkin yang kurang sopan. Oke, berikutnya ada Rolis Holland, silahkan. Rolis Holland. Rolis Holland, silakan ya. Halo, Rolis Holland. Rolis Holland. Halo. Rolis Holland lewat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berikutnya ada Pak Heru. Pak Heru, Rise with CTC Plus. Wah, keren tenan ini gambar DP-nya. Silakan Pak Heru. Assalamualaikum Pak Mardi. Waalaikumsalam. Ini dari mana kota mana? Surabaya ya? Surabaya Pak Mardi yang dulu. Ya, nggih, mulai nih kok Pak. Suaranya saya kelingan aku Pak. Yang CTC dulu Pak. Oke, monggo. Iya, ini kalau saya ngomong sekarang ini kan teman-teman ini pada nggak sabaran gitu loh. Padahal CTCP kan baru Pak sebenarnya. Baru aja awal Oktober kemarin kan. Cuma nggak sabaran gitu. Padahal kalau dilihat seperti BNB aja awal pertama kali muncul aja 0,1 USDT ya kan harganya. BNB waktu tahun 2017. Kan seperti ini juga sebenarnya Pak. BNB juga seperti ini. Gitu. Harganya juga itu BNB itu berapa persen gitu. Iya. Terus punyanya Trust Wallet itu TWT. TWT kan juga seperti itu, Pak. Oh iya. Trust Wallet kan mereka TWT. Harganya berapa Pak? Vestingnya sampai 6 bulan loh, Pak. Vestingnya. Nah, iya, saya heran loh. Ini baru mulai belum ada sebulan sudah pada rame gitu. Apa teman-teman nggak paham dengan airdrop gitu kan? Airdrop itu kan macam-macam, Pak ya. Airdrop itu kan macam-macam ya. Nah, kalau sistem seperti CTCP ini kan jelas kalau saya lihat penggunanya katakanlah akunnya 1 juta berarti ya. Kalau 1 juta akun berarti kan ada 1 miliar koin token lah ya. CTCP-nya. Sedangkan suplai dari Dev cuma 108 juta. 100 Pak, udah 100 sekarang Pak. 100 ya, 100 token ya, 100 juta yang token 8 juta malah dibakar kemarin ya. Dibakar. Udah saya sampaikan tempo hari sama Bang Hendri waktu itu. Bang, kalau seperti ini pencairannya seperti apa? Kalau tokennya yang di user 1M, sedangkan dari Dev cuma 108 juta waktu itu kan, belum ada burning kan? Ya. Pasti Bang Hendrik waktu itu nyampaikan, pasti ada sistem antrian atau rebutan gitu. Ya ini yang dimaksud gitu sebenarnya. Cuma teman-teman kan pikirnya seperti CTC Pak Mardi. Iya, langsung ya. Gitu ya. Langsung cair semua 100 koin gitu kan. Saya maunya begitu ya kemarin Pak. Nah kalau seperti itu kan nanti nggak mungkin Pak beredarnya. Kan itu kan 1 miliar kan. Kalau semua dicairkan 100 koin kan. Makanya ada sistem 2% itu kan karena itu menyesuaikan dengan jumlah koin di pasar gitu kan di market. Oke, Pak. Nah seperti ini sebetulnya harusnya dipahami sama Bapak Ibu yang di sini di Zoom ataupun di grup gitu kan. Kalau penggunanya aja sudah jelas penggunanya 1 juta atau akunnya lah. Jumlah akunnya 1 juta. 1 juta dikalikan 100 token udah 1 miliar. Sedangkan suplai dari Dev cuma 108 juta. Sebetulnya kan ini sudah dipahami sebenarnya harusnya. Kalau seperti ini kan way out-nya apa? Pasti akan ada vesting, ada 2%, ada staking. Bahkan kalau sebisa mungkin Dev itu mempertahankan CTCP itu di Web3-nya, nggak keluar dari Web3. Ya. Karena kalau ditarik ke token Polkadot pasti akan dijual dan harga akan jatuh. Dan saya lihat CTCP bagus banget gitu. Dia bisa mempertahankan di atas $1. Sedangkan BNB, TWT dulu nggak bisa, Pak. Dulu awalnya mereka sampai $1 langsung jatuh 0,1, Pak. Ini buat info aja ke teman-teman biar teman-teman yang agak sabar gitu. Maksud saya
Janganlah ini belum ada sebulan loh, belum ada, apalagi vesting yang di TWT atau di BNP itu sampai 6 bulan. Jangan sampai ini jadi penyesalan gitu. Maksud saya seperti dulu koin apa yang pertama kali Bitcoin lah ya. Ada namanya Visa D itu kan. Visa D satu Bitcoin dijual dengan 2 Visa itu kan. Itu kan orangnya menyesal. Sampai sekarang menyesal gitu. Saya lihat, saya pun masih gandoli Pak. BTC meskipun jatuh saya masih tetap pegang Pak. Iya, karena jangka panjangnya tetap akan naik, insya Allah ya. Saya stakingkan. Dan kalau untuk ini Pak, kalau untuk yang clue-nya gimana supaya bisa cair ya, itu tadi betul ya disampaikan Pak Mardi di awal-awal jam memang. Kalau saya lihat sekarang yang penasaran sekarang diklaim yang 01 nih. Jam 4, jam 5 pas, jam 6 pas, atau lebih 1 lah gitu. Itu memang benar Pak. Memang benar terbukti dari teman-teman yang sudah berhasil itu seperti itu. Antara jam 5, antara awal jam itu sampai 5 menit pertama lah gitu. Biasanya gitu. Awal 5 menit pertama. Itu yang opsi 2. Tapi kalau saya nggak tak pakai Pak opsi 2 Pak. Saya eman-eman ini. Saya alhamdulillah lolos 3 Pak Madi yang kemarin yang opsi 1. Ya pasang 41, ada yang 61. Tapi yang kebanyakan 41 Pak. Tadi kalau teman-teman mau pasang yang kecil ya memang 1 di banyak akun. Tapi kalau pasang besar gas fee misalnya 41 atau 61, jangan di banyak akun, cukup di 1 atau 2 akun aja kalau pengen sukses. Karena sistem ngebacanya, saya lihat sistem ngebacanya per ini Pak, per IP address. Kalau saya lihat satu HP nggak mungkin, satu HP nggak mungkin 2 kali sukses pada saat hari yang sama gitu kan. Gitu Pak Mardi. Kalau satu HP maksimal Dev itu pinter, bacanya dari IP address bukan dari email lah, dari IP address. Dari IP address dia memahami kalau satu HP itu 1 sukses gitu kan. Misalkan 1 sukses, 1 hari dalam 1 hari yang sama. Jadi saya rasa kalau teman-teman mau pasang gas fee besar, cukup 1 akun aja, jangan terlalu banyak akun gitu. Itu kemarin saya laksanakan gitu. Kemarin saya coba terakhir itu kemarin, ada yang lolos gitu kan. 41. Berapa Pak kemarin gas fee yang lolos Pak? 41 Pak, yang terakhir kemarin. Teman saya pasang 81 nggak lolos. Jadi 81 nggak lolos? 81 nggak lolos. Gagal Pak. Nah itu loh, jadi ya makanya kita memang rada momen ini. Nah, kalau saya lihat randomnya ini, berarti sistem ini membacanya bukan hanya besar kecilnya gas fee, tapi benar-benar randomnya dari itu tadi, dari melihat jumlah user yang ada di ini, yang ada di CTC Pos ini. Kan terlalu banyak Pak usernya Pak. Iya. Jumlah akunnya lah. Jumlah akunnya kan 1 juta lebih nih Pak, kalau saya lihat jumlah akunnya ini. Bukan holder ya, kalau holder kan 140 ribuan lah ya. Tapi kalau jumlah akunnya sudah 1 juta lebih saya lihat. Jadi kalau saya lihat teman-teman bersabar lah gitu, karena saya yakin yang ini justru gas fee besar, yang masukkan gas fee besar itu kan sistem burning juga ini. Sebetulnya dibakar sama dibakar. Dan nanti kalau semakin langka, pasti akan mahal harganya gitu. Sekarang memang turun harganya karena banyak yang jual pakai opsi 2 dijual ke token pocket, pasti harga akan turun. Bahkan bisa jadi $1, harus 1,4 turun terus bisa jadi $1. Tapi pada saat nanti ini langka, udah lihat aja nanti. Seperti BNB lah. Sekarang berapa ya BNB sekarang? 10 juta. Sebenarnya sama, semua token yang berhasil itu pasti dia awal-awal itu pasti berat karena dihujat, dimaki, apapun baik devnya maupun leadernya pasti dihujat, dimaki Pak. Jadi teman-teman kalau ngaku leader ya yang bertahan aja lah, yang sabar gitu, jangan nggak usah ikut emosi gitu. Jangan, yang jelas jangan ditinggalkan pasukannya gitu, pasukannya jangan ditinggal, gitu. Tetap dijaga gitu aja. Siap. Kasihan Pak, saya ya kasihan juga sama leader-leader juga kasihan, saya dihujat juga kasihan. Seperti ya banyak lah yang kemarin dihujat kayak Bang Sultan, Pak Mardi ya, terus Pak Hendrik, banyak kan orang-orang yang dihujat gitu kan, leader nggak tanggung jawab begini-begini. Maksud saya yang sabar gitu, karena proses ini baru jalan awal Oktober kemarin gitu, awal September kemarin gitu. Kalau misalnya lihat aja nanti 6 bulan, kalau misalnya mau bertahan 6 bulan, lihat 6 bulan itu harganya berapa CTCP, baru bisa kasih penilaian gitu. Kalau masih 6 bulan ke bawah, janganlah memberikan kata-kata ya Pak ya. Iya, terlalu dini. Itu Pak Mardi buat motivasi teman-teman untuk sabar. Pokoknya yang intinya yang
yang bertahan itu yang pemenangnya itulah intinya gitu. Ya pasti Pak, nggih siap. Ya gitu aja Pak Mati. Terima kasih banyak. Siap. Makasih Pak Heru. Ya ini juga buat masukan kita teman-teman yang leader, yang punya pasukan dan lain-lain ya artinya memang di mana-mana juga mungkin teman-teman Muslim atau di agama lain juga memang sabar itu sangat dibutuhkan. Nah, jadi di apapun kita memang butuh itu ya. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah teman-teman lakukan memang nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, Oke, amin. berikutnya ada Pak Muhyiddin Fran. Pak Muhyiddin Fran. Ya, masih ada waktu 10-an menit lagi. Silakan Pak Muhyiddin. Ya, halo, Assalamualaikum Pak Mardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Selamat sore semuanya yang ada Zoom. Selamat sore. Oke. Semuanya selalu sehat walafiat. Amin. Saya senang dengar pencerahan dari Pak Heru sebagai kawan kita. Jujur memang harus seperti itu agar kita ini ya paling tidak hati agak adem lah, jangan terlalu panas, agar kita memang ya kalau terburu-buru, siapa sih yang nggak ingin terburu-buru dapat uang banyak? Semua pasti berharap lah, tapi kan semua ini jelas mereka lah yang punya hak dengan cara mereka. Keinginan kita memang nggak seperti itu. Keinginan hari ini kita seperti menjual tanah aja, kita ada prosesnya kan gitu. Apapun yang kita lakukan ya anggap kita hari ini mau menjual mobil aja, kita ada prosesnya kok, nggak seketika inginkan kita. Ini luar biasa Pak Heru memberikan masukan buat saya, catatan, pegangan, dan begitu untuk kawan-kawan saudara-saudara kita yang ada di Zoom ini. Walaupun memang hari ini masih banyak yang dibilang bahasanya bahasa-bahasa yang satu pun belum sama sekali, tapi saya jujur berusaha dengan cara saya sendiri ya, tetap saya yang satu saya pasang ya kan. Saya lihat hari ini seperti ini saya lakukan dengan dua HP saya pasang 61 di tanggal 13 itu, alhamdulillah dapat semua tuh akhirnya 6 lolos. Artinya kan juga kita sudah bersyukur Pak Mardi. Memang saya berusaha lagi di hari kemudiannya kita pasang juga dengan angka yang sama, melebihi ya kan akun yang saya pasang. Ternyata kita kan angkanya di 66 2 hari ini. Tapi kita enggak, ya ayo terus selagi kita berusaha, artinya berusaha itu kan ya cari uang untuk dapat modal dengan cara masing-masing kan gitu. Ya, kalau kita misalkan katakan hanya bicara banyak ya percuma, bertindak nggak ada hasil. Tapi kita bicara banyak oke, tapi bertindak juga gitu. Artinya dengan cara satu entah dua, gimana aja cara kita kan gitu. Di sini kan jelas. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Heru atas masukannya tuh buat saya untuk pegangan, untuk rekan-rekan juga diperhatikan itu di Zoom ini. Semoga kita tetap bertahan. Siapa yang bertahan artinya dialah yang akan menjadi sesuatu pemenang. Siapa yang tidak sabar dialah satu contoh yang dibilang dialah menjadi yang pengalah, apa disebutnya apa tuh? Saya nggak mengerti dah. Ya, pecundang Pak, pecundang. Saya nggak mau menyebut penyundang karena kawan-kawan saya semua Pak. Kalau nggak apa-apa, kalau saya nggak akan menyebutkan karena bagaimanapun secara pikiran mereka memang jelas saya juga punya yang memang berulang-ulang Zoom kita masuk ke Zoom, kita dengarkan bimbingan dari Pak Hendrik, kalau kita tangkap memang iya seakan-akan hari ini kita kalau sudah waktunya selesai wah dapat uang banyak. Betul, saya juga seperti itu, tapi beda kan ya. Perbedaan ini jangan jadikan acuan awal soal Zoom. Jadi ya kita kembalikan, kita bertahan yuk sama-sama. Jangan kita dengarkan lah, mohon maaf aja nih semuanya. Kalau kita bicara grup kacau seperti kusut, benang kusut. Jadi nggak usah kita timpalin.
Itu. Kalau kita nggak timpalin, akhirnya kita nyaman lah, biarkan. Kita sama-sama di sini, artinya bertahan dan penuh keyakinan, insya Allah. Yang penting kita sehat semua. Mungkin itu Pak Mardi, yang saya tidak ada pertanyaan, tidak ada sesuatu, cuman saya senang sekali sama Pak Heru tadi. Mohon izin, Pak Heru dari mana Pak Heru? Surabaya, Bapak. Bapak Surabaya, insya Allah nanti akan saya Pak Heru. Akan saya mau apa namanya bertukar itu. Iya. Mungkin itu Pak Mardi. Dari Surabaya, Pak. Iya, siap. Makasih Pak Muhyiddin. Nah, silakan lanjutkan sama rekan kita yang sedang memang banyak yang ngacung tangan. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Sabarlah. Kerjakan. Amin. Terima Ya, kasih. amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berikutnya ini ada saudara saya dari Purbalingga. Iya, ayo Lik Bagio, wis ayo. Ngopi. Assalamualaikum Bang Wadi, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak, silakan. Ya, luar biasa. Saya di sini juga tadi udah dengar dari Pak Heru, terus dari Pak Budiono itu luar biasa. Ya, jadi berhasil. Agak keras dikit Pak suaranya. Oke. Gimana nih, keras? Halo. Ya, pun ya. Nanti kalau kurang keras ambil horek nanti, pakai horek. Ya kemarin saya main ke tempatnya Bang Hartono. Iya. Ya. Yang ngobrol-ngobrol banyak sama saya, alhamdulillah saya dapat banyak Bang Mati. Ya, dulur lanang. Iya, dulur lanang nyong, aslinya Purbalingga. Iya. Kemarin saya juga telepon sama Bang Hendrik. Ya, alhamdulillah dapat ilmu juga dari Bang Hendrik. Intinya di sini sabar teman-teman semuanya. Semua butuh proses lah. Saya juga sering di sama tim. Artinya tim saya mengatakan kepriwe ki relatane seperti ini. Saya juga tadinya kan tahunya informasi juga dari Bang Hendrik seperti itu ya. Begitu pas listing ini langsung cair. Nyatanya sepertinya gimana lagi? Berarti kita cuma hanya ikuti aja lah, ikuti alurnya, ya kan? Nikmati prosesnya lah, insya Allah ya tetap nanti akan indah pada waktunya. Kan begitu Bang Wadi, ya Mbok? Iya. Nah, yaitu bener Bang Hendrik, untuk yang itu Bang Wadi, untuk yang pakai pola kedua itu, kayak yang Gasvi 01, ada kotanya Bang Wadi. Ya. Halo. Polanya kan kotanya itu dari seluruh dia itu beda-beda jamnya. Kemarin saya tanya bocoran jam 12, ternyata jam 12 malam sampai jam 4 pagi saya pakai gas yang gasnya 0,1 terus nggak bisa. Ya itu kaitannya juga rezeki mungkin. Iya. Kalau belum rezeki berarti ya gimana lagi ya. Ya, yang penting usaha dulu, rezeki dapat. Tapi kalau nggak sama sekali nggak usaha ya nggak bakalan dapat ya.